Pebisnis itu adalah problem solver. Teman-teman sangat butuh ini. Disitulah perbedaannya. That's the soul of the business. Hai, welcome to my YouTube channel. Koleksi istri saya tambah banyak ya. Anyway, saya ada mesti keluar untuk ngecek project-project saya. Tapi ikut aja yuk, yuk. Sambil menuju ke tempat kerja, saya itu ingin sharing apa yang saya lalui waktu saya mau masuk ke dunia entrepreneurship. Di dalam dunia entrepreneurship itu ada sets of rule yang very specific menurut saya. Jadi saya itu paham dan saya udah harus membentuk sebuah kultur, sebuah kebiasaan, sebuah mentalitas. Dan ini sudah harus menjadi sesuatu yang otomatis gitu ya. Dan saya bentuk ini dalam sebuah kultur yang namanya care culture. Saya ingin banget share ini ke teman-teman semua karena saya tahu teman-teman sangat butuh ini. Care culture atau budaya care itu saya bentuk itu dari sebuah kata yang sebetulnya care. Care itu adalah kepedulian. Sebagai entrepreneur atau pebisnis, kita itu memang harus diawali dengan kita peduli. Peduli dulu dengan lingkungan kita, dengan masalah-masalah yang ada. Pebisnis itu adalah problem solver. Customer membeli solusi dari kita. Oleh sebab itu, care adalah sesuatu yang mutlak bagi pebisnis. Kata care itu terdiri dari 4 huruf. Ya, dan 4 huruf ini juga terdiri dari 4 kata-kata yang powerful yang saya pegang kuat-kuat. Saya langsung beda aja ya. C dari kata care itu adalah saya menggunakan bahasa Inggris. C itu adalah capability atau bahasa Indonesianya adalah kapabilitas. Seorang pebisnis atau entrepreneur itu harus memiliki mentalitas untuk meningkatkan kapabilitas secara terus-menerus. Karena bisnis itu dinamis, kita itu harus terus belajar. Learning is a lifelong journey. Huruf kedua dari care yaitu A. A saya define sebagai action oriented. Saya prepare myself untuk masuk ke dunia bisnis. Saya harus keluar dari zona nyaman. Saya tahu bahwa kita harus melakukan analisa-analisa sebelum kita action yang akan saya bahas nanti di sesi berikutnya. Tapi action itu adalah sesuatu yang important karena nothing will happen without any action. Kata ketiga dari care yaitu respect atau menghormati. Di sini saya ingin membahas 2 jenis respect, yaitu internal respect and external respect. Sebentar ya, saya ada important call, saya mesti angkat. Halo, siang Pak. Iya Pak, sebentar aja nih. Saya lagi nggak bisa bicara karena saya lagi in the middle of something. I'll call you back in a few minutes ya. Oke, thank you Pak. Yuk, bye. Bilang aja lagi in the middle of something, padahal lagi syuting nih kita nih. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Saya itu melihat ada 2 faktor internal and external respect yang saya lihat. Saya mementingkan internal respect. Apa itu internal respect? Saya memperhatikan dulu, saya merefleksikan. Saya ini mau masuk ke dunia entrepreneurship. Apa itu my compelling reason? Saya ingin seperti apa? Hidup saya seperti apa? Saya juga lihat, saya respect kebutuhan istri saya, kebutuhan anak-anak saya, apa yang mereka inginkan, itu saya lihat, saya dahulukan. Baru tidak kalah pentingnya, kita melakukan external respect yang memang sudah dididik oleh orang tua kita. Kita harus respect government regulation. Kita respect partner, mitra kita.
kedua hal ini sangat penting adanya, karena ini akan membangun image dari personality kita, image dari bisnis yang ingin kita bangun. Kata keempat yang tidak kalah pentingnya dari 3 kata sebelumnya yaitu enthusiastic atau antusiasme bahasa Indonesianya. Kenapa antusiasme itu sangat penting di dalam dunia bisnis? Karena antusiasme itu merefleksikan kita punya belief and confidence terhadap apa yang kita presentasikan, apa yang kita tawarkan, service apa yang kita berikan untuk customer-customer kita. Dan kita pun memiliki alasan yang kuat kenapa kita harus melakukan ini dengan antusiasme. Jadi antusiasme itu merupakan jiwa. Bisnis itu merupakan jiwanya kita. The soul of our business. Itu bisa terlihat dari antusiasme dari pemilik atau CEO dari perusahaan itu sendiri. Seberapa antusias teman-teman melakukan bisnis? Ini bisa terlihat bila ada orang-orang di sekitar kamu nanya, bisnis kamu bagaimana? Apakah kamu jawabnya dengan keraguan-raguan atau lemes? Atau teman-teman menjelaskannya dengan penuh energi, dengan antusiasme? Disitulah perbedaannya. That's the soul of the business. That's the enthusiastic spirit yang kita butuhkan dalam dunia entrepreneurship. Jadi teman-teman, peningkatan kapabilitas, action oriented, respect terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan, dan antusiasme tinggi merupakan 4 elemen penting yang harus menjadi fondasi dasar. Bagaimana kita ingin masuk ke dalam sebuah journey dalam entrepreneurship. Karena itu harus melalui proses. Tidak ada bisnis yang instan. Dan pesan saya, always remember that in your heart, masukkan ke dalam jiwa teman-teman semua. Dan itu juga yang saya lakukan agar kita dapat menggapai apa yang kita inginkan di kemudian hari. Tanpa terasa, ini udah mau nyampe nih teman-teman ke tempat saya meeting. Anyway, thank you banget. Jadi perjalanan ini bagi saya jadi seru. Saya bisa berbagi sesuatu. Semoga ini menjadi manfaat dan bisa diterapkan bagi teman-teman semua yang ingin masuk ke dunia entrepreneurship. Dan bagi yang sudah menerapkan, sharing-sharing ya di kolom komen ya. Dan jangan lupa kalau umpamanya ada yang mau nanya ke saya atau apapun, chat aja. Saya akan try my best to answer semua pertanyaan-pertanyaannya. Ya, oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya ya. And see you in the next video. Bye-bye.